Oke, admin sirup OPD, saya siapkan tutorial cara memecah paket di sirup. Enjoy. Ya teman-teman, melanjutkan rangkaian tutor aplikasi sirup. Ini adalah video yang ketiga. Di tutor yang ketiga ini adalah terkait dengan cara memecah paket RUP ya. Jadi ini saya berikan contoh simulasi paket belanja makan minum nilainya 7,6 juta di anggaran penetapan, kemudian di anggaran perubahan berkurang sebesar 2 juta, jadi sisanya ada 5.600.000. Tetapi selama bulan Januari sampai dengan Agustus sudah realisasi 2,6 juta dengan metode PL atau pengadaan langsung. Nah, sedangkan terkait dengan Perpres pengadaannya yang terbaru bahwa pengadaan barang jasa diwajibkan untuk menggunakan metode e-purchasing lewat katalog. Nah, jadi sisa dari anggaran perubahan ini nanti mau dialokasikan untuk metode e-purchasing. Nah, cuman masalahnya kan karena sudah ada realisasi ini, jadi harus berhati-hati ketika akan merevisi atau memecah paketnya. Jadi ini saya jelaskan lagi ya, saya ulangi. Anggaran paket belanja makan minum dengan anggaran penetapannya sebesar 7,6 sudah realisasi dengan menggunakan metode pengadaan langsung sebesar 2.600.000. Kemudian di perubahan anggaran ini berkurang dari pagu 7,6 menjadi 5,6. Nah, untuk sisa anggaran di perubahan setelah dikurangi yang realisasi itu dirubah metodenya menjadi e-purchasing. Caranya seperti ini ya. Jadi kita harus lihat dulu berapa uang yang sudah realisasi, nanti bisa diterapkan di tempat-tempat jenengan. Ini kebanyakan terjadi di makan minum juga ya, karena memang sebelumnya rata-rata menggunakan PL. Jadi ini kita lihat dulu sisa uang di anggaran perubahan itu ada berapa. Jadi karena pagunya dari 7,6 menjadi 5,6 berkurang 2 juta, ini uang 5,6 ini dikurangi dulu 2,6. Jadi ketemunya 3 juta. Nah, 3 juta ini dialokasikan untuk metode e-purchasing. Nah, seperti ini. Jadi nanti ini akan kita paketkan baru. Kita pecah dari 7,6 dirubah pagunya menjadi 5,6. Kemudian dikurangi 2,6 ini dia berdiri sendiri. Jadi ini nanti bisa dikatakan sebagai paket pertama, paket 1, kemudian yang ini adalah paket 2. Jadi satu paket belanja makan minum yang sebelumnya menggunakan metode PL nanti akan dipecah menjadi 2 paket. Yang pertama metode PL senilai 2,6, yang kedua adalah metode e-purchasing senilai 3 juta. Sampai di sini bisa diikuti nggih, pelan-pelan. Jadi di penetapan 7,6, di perubahan 5,6. Tapi di perubahan metodenya berubah, yang sebagian masih tetap PL karena sudah realisasi, nggak bisa kita
rubah ke e-voucher karena sudah dibayarkan atau sudah dilaksanakan. Nah, sisa dari anggaran ini menggunakan metode e-purchase. Oke, kita langsung masuk ke aplikasi sirupnya. Nah, ini adalah posisi akun KPA. KPA dulu, masuk ke RUP penyedia, kemudian pilih PKS-nya, kemudian kita cari nama paket belanjanya. Ini makan minum sebesar 7,6. Ini akan kita rubah. Ini karena kita hanya akan merevisi atau memecah satu paket saja, ini bisa langsung klik kiri sekali. Kalau sebelumnya kan karena banyak paket jadi klik kanan new tab gitu. Oke, kita langsung aja klik kiri sekali. Kemudian, nah di sini ada pilihan yang ketiga, yaitu satu ke banyak, karena kita akan memecah paketnya. Oke, kita klik dulu revisi paket. Ini sudah yang satu ke banyak, kemudian klik revisi paket. Nah, di dalam alasan revisinya kita tuliskan anggaran perubahan 2025. Oke, sebentar, untuk mempermudah tampilannya saya perbesar dulu kursor mouse-nya. Jelas arah kursor mouse-nya. Oke, ini sudah anggaran perubahan 2025. Kita masuk ke bawah. Nah, ini kemarin juga di tutor video pertama ada yang terlewat sedikit ya. Jadi ketika saya merubah pagunya, ternyata belum disesuaikan dengan volumenya. Jadi secara otomatis ya, ketika pagu itu berubah pasti volume atau rincian belanjanya juga ikut berubah. Jadi kalau di 7,6 itu dapat 200 dus, berarti kalau yang 5.600.000 harusnya berkurang ya. Ini 200 dus, sedangkan yang ini nah ini dapatnya 140 dus. Bisa dipahami ya formulanya ini. Jadi tinggal kita rasiokan aja, perbandingkan. Kalau 7.600.000 dapat 200 dus, berarti otomatis kalau cuma 5.600.000 dapatnya sekian. Kita rubah di sirupnya, volume itemnya menjadi 147 dus, rinciannya tetap utuh. Ini untuk lokasi masih tetap ya, nggak berubah. Kemudian, nah ini pagunya pagunya kita rubah. Ini kan karena ini posisi paket yang pertama nilainya adalah 2.600.000 dengan metodenya PL, berarti kita rubah dulu. Yang paket pertama ini adalah 2.600.000. Kemudian jangan lupa di jenis pekerjaan ini juga pagunya dirubah ke 2,6. Kemudian ini masih utuh indikator-indikator lainnya. Kemudian pengadaan dikecualikan tidak, metodenya PL masih utuh. Nah, untuk isian di jadwal otomatis menyesuaikan ya, karena kemarin sudah dilaksanakan di semester 1 antara bulan Januari sampai dengan Agustus. Berarti untuk pemanfaatan ini nanti menyesuaikan, pemilihannya utuh tetap, kontraknya tetap. Nah, di pemanfaatan ini kita rubah di tahun 2025 bulan Agustus. Ini pemilihannya 12, bulannya bulan 12, kemudian kontraknya 22, pemanfaatannya 28.
Oke, sampai di sini paket 1 yang menggunakan metode PL, pengadaan langsung, ini sudah selesai. Kita klik simpan. Di sini ada keterangan lanjutkan ke paket kedua. Oke, sekarang masukkan alasannya sama ya, anggaran perubahan 2025, tarik ke bawah. Nah, otomatis volumenya, oh ini ternyata ada sedikit kekeliruan ya. Jadi kalau nilai tadi 5,6 itu adalah 147, berarti yang 2,6 ini harusnya oh clear, ini rumusnya, ini harusnya B. Oke, yang ini juga B. Harusnya yang 2,6 tadi volumenya adalah 68, sedangkan yang paket kedua ini harusnya 79. Jadi kan ini tinggal dikurangi aja ya, 147 dikurangi 68, nah 79. Jadi harusnya tadi yang paket pertama itu adalah volumenya 68 dus, bukan 147 ya. Karena 147 harusnya kalau yang nominal sekian, karena tadi 2 paket harusnya dibagi 2. Nah yang paket kedua ini jumlah itemnya atau volumenya adalah 79 dus. Jadi ini saya isikan di paket kedua, nanti paket pertama kita revisi lagi. Ini adalah 79 dus dengan nilai atau pagu anggaran paket yang kedua adalah 3 juta. 3 juta, kemudian bawah rubah juga 3 juta. Oke, nah setelah kita rubah pagu, ini kan MAK dan nama subkegiatannya tetap yang berubah. Nah, indikator yang PDN dan UMK juga tetap utuh. Nah, metodenya kita ganti ke e-purchase seperti ini. Kemudian jadwalnya secara otomatis menyesuaikan. Jadi misal kalau ini dilaksanakan di September pemilihannya, berarti awalnya kita rubah ke bulan September dulu. Kemudian pemilihan akhirnya di misal di Oktober, kontraknya di Oktober, berarti ini juga Oktober. Kemudian nah di pemanfaatan otomatis awalnya adalah Oktober, akhirnya adalah Desember. Nah sampai di sini mungkin ada yang bingung ya, kenapa muncul notif merah seperti ini, karena tadi kan harusnya ngubahnya dari posisi kolom pemanfaatan dulu. Ini tinggal diklik aja, pindah, nanti dia hilang. Dari klik sini pindah, klik sini, nanti dia hilang. Nah ya, di notif peringatannya sudah bersih. Oke, ini adalah posisi paket yang kedua. Nah karena kita hanya memecah satu paket menjadi 2 paket saja, yang pertama PL dan yang kedua adalah e-purchasing, maka kita selesai di tahap paket 2 ini dan kita bisa langsung simpan. Tapi kalau di tempat teman-teman ada yang sampai dipecah jadi 3, 4 atau 5, ya berarti lanjutkan lagi ke paket berikutnya ya. Cuman jarang sekali sih sampai satu paket dipecah-pecah jadi banyak banget, biasanya cuman 2 kali lah atau 3 kali maksimal itu biasanya. Oke, ini sudah selesai kita mengisi data untuk paket yang kedua yang e-purchasing, kemudian kita klik simpan dan selesai. Oke, berikutnya
kita buka lagi PKS-nya, kemudian terapkan filter. Nah, posisi paket makan minum yang tadinya nilainya 7,6 juta sudah hilang, berganti menjadi 2 paket baru senilai 3 juta dan 2,6. 2,6 ini adalah paket yang tadi sudah realisasi dengan menggunakan metode pengadaan langsung. Jadi ini 2,6 PL karena sudah realisasi, jadi jangan di otak-atik lagi. Nah, cuman masalahnya karena dia sudah realisasi, ini kan kita revisi, otomatis paketnya menjadi unumumkan. Nah, paket yang baru ini kalau kita buka kan, nah kalau kita buka seperti ini. Nah, ini adalah, nah ini masih 147 ya, jadi harusnya berapa, 68 harusnya 68. Oke, kita revisi dulu sekalian di yang ini. Oh, nanti kita revisi di mana aja, karena posisinya sudah umumkan. Ini langsung kita umumkan dulu saja. Oh sebentar, ini kita lihat dulu. Jadi paket yang sudah realisasi nanti akan tercatat kode ROP-nya di histori paket sini. Jadi kalau ini dibuka, data aslinya ini 7,6. Jadi kode ROP lama yang sudah dilaksanakan atau sudah diproses, dia tetap masih ada, tersimpan sebagai histori paket. Nah, sedangkan paket yang baru ini secara otomatis dia menjadi kode ROP baru, tapi nggak masalah karena ada historinya. Oke, ini kita umumkan dulu, langsung kita cek di kolom U nya, kemudian kita klik umumkan. Ya, umumkan, terapkan filter. Nah, ini sudah selesai pemecahan paket. Oh sorry, saya pindah dulu PKS nya biar tidak membingungkan. Terapkan filter. Oke, sekarang ada 2 paket makan minum yang sudah terumumkan. Sekarang kita akan revisi yang tadi terkait dengan volumenya ya. Jadi yang sudah terrealisasi tadi 2,6 juta PL ini ada sedikit kesalahan di jumlah volume. Kita pilih satu persatu, revisi paket, sama seperti tutor video yang pertama, cara untuk merubah data paket ROP. Oke, sini 150 juta ganti menjadi berapa tadi, 68 ya. Oke, 68 dus. Yang lainnya tidak ada masalah, tinggal kita simpan. Oke, terapkan filter, kita umumkan lagi ya. Kita cek di PKS ya, makan minum sudah terumumkan dengan nilai 2,6 dan ada histori paketnya di sini. Oke, jadi demikian untuk cara memecah paket dengan merubah metodenya. Jadi yang awalnya adalah paket PL, ini metode PL yang pertama, kemudian sudah realisasi sebagian. Jadi teman-teman nanti hati-hati ketika akan merevisi paket,
pastikan bahwa data realisasinya sudah valid. Jadi jangan sampai ketika jenengan merubah sirup ternyata kejadian ada OPD yang kurang koordinasi antara admin sirup dengan PPTK-nya dan dengan bagian keuangan dengan bendaharanya. Jadi ada paket yang sudah realisasi kemudian diusulkan dalam perubahan berkurang padahal sudah realisasikan, nanti jadi masalah. Jadi dengan harus punya data valid terkait dengan realisasi baru melakukan revisi paket di sirup. Oke, demikian. Nanti untuk video berikutnya saya akan berikan tutor terkait dengan pengelolaan PKS ya, apa itu PKS integrasi, apa itu PKS manual, dan bagaimana mengelolanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya.